Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran online. Kali ini kita akan membahas PPH pasal 26. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Baik, kita mulai. Agenda pembelajaran kali ini kita bagi menjadi 3 bahasan. Yang pertama mengenai apakah PPH pasal 26 itu. Di sini diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan definisi PPH pasal 26, tax treaty, dan hal-hal terkait PPH pasal 26. Yang kedua, kita akan mempelajari penghasilan apa saja yang dikenakan PPH pasal 26. Dan yang ketiga adalah perhitungan, di mana ini untuk memperjelas pemahaman-pemahaman teori yang telah dipelajari di atas. Tidak panjang lebar, kita langsung ke bahasan pertama. Apakah PPH pasal 26 itu? Definisi disarikan dari pasal 26 Undang-Undang PPH. Dijelaskan bahwa penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak luar negeri selain BUT di Indonesia. Jadi garis bawahnya adalah penghasilan yang dibayarkan kepada wajib pajak luar negeri. Siapa subjek pajak luar negeri itu? Nah, di dalam Undang-Undang PPH dijelaskan bahwa subjek pajak luar negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia kurang dari 183 hari dalam 12 bulan. Kemudian, badan yang tidak didirikan atau berkedudukan di Indonesia. Tarifnya 20% atau mengikuti tarif P3B, tax treaty. Dasar pengenaan pajaknya adalah jumlah bruto dan pajak penghasilan ini bersifat final, artinya pemajakannya selesai pada saat terjadinya transaksi. Objek pajak. Pengenaan PPH pasal 26 itu dikenakan atas penghasilan yang dibayarkan kepada subjek pajak luar negeri. Wajib pajak luar negeri adalah subjek pajak luar negeri yang memperoleh penghasilan di Indonesia. Kemudian terkait P3B, peraturan penghindaran pajak berganda atau tax treaty, itu saudara bisa akses di website pajak.go.id/tax treaty. Misalnya di situ antara Indonesia dan Singapura. Ada tarif PPH badan 10%, PPH royalti 10% atau 8%. Artinya, ketika ada orang Singapura, subjek pajak luar negeri, berpenghasilan di Indonesia, dia tidak akan dikenakan PPH pasal 26 dengan tarif 20%, tetapi mengikuti tarif tax treaty-nya. Ketika penghasilan itu merupakan PPH badan, maka tarifnya 10%. Ketika penghasilan itu merupakan royalti, bisa 10% atau 8%. Di ketentuan tersebut sudah diatur secara detail, secara jelas kondisi-kondisi terkait pengenaan PPH pasal
26, tarifnya berapa, atas penghasilan apa saja. Di perjanjian tax treaty itu sudah dijelaskan lengkap. Saudara bisa akses di situ ya. Kemudian siapa pemotong pajaknya? Pemotong pajak adalah pihak yang membayar penghasilan. Bisa badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, atau bentuk usaha tetap. Nah, kita lanjut ya. Yang kedua mengenai penghasilan yang dikenakan PPh pasal 26. Dasar hukum pengenaan PPh pasal 26 adalah Undang-Undang PPh pasal 26, Keputusan Menteri Keuangan nomor 624 KMK 4 1994, Peraturan Menteri Keuangan nomor 258 PMK 3/2008, Peraturan Menteri Keuangan nomor 82 PMK 3 2009, Keputusan Menteri Keuangan nomor 434 KMK 4 1999. Ketika pemotong atau pemberi penghasilan melakukan pemotongan PPh pasal 26, maka dia harus menyetorkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Pelaporannya adalah paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Penghasilan apa saja yang dikenakan PPh pasal 26? Yang pertama, penghasilan yang bersumber dari modal dalam bentuk dividen, bunga, termasuk di dalamnya ada premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang, royalti, dan sewa, serta penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Yang kedua, imbalan jasa, pekerjaan, atau kegiatan. Yang ketiga, hadiah dan penghargaan. Yang keempat, pensiun dan pembayaran berkala lainnya. Yang kelima, premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya. Yang keenam, keuntungan karena pembebasan utang. Yang ketujuh, penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain BUT. Yang kedelapan, premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi di luar negeri. Yang kesembilan, laba bersih setelah pajak dari BUT di Indonesia yang dikirimkan ke luar negeri. Jadi BUT yang ada di Indonesia, ketika dia dari laba bersihnya itu dikirimkan ke induk perusahaan di luar negeri, maka itulah yang dikenakan PPh pasal 26. Tetapi kalau dari laba bersih atau retain earning-nya itu ditanamkan di Indonesia untuk investasi lagi dan sebagainya atau pengembangan usaha, maka itu dikecualikan dari pengenaan PPh pasal 26. Oke, mari kita bahas lebih detail ya. Pertama, terkait dividen, bunga, premium, diskonto, imbalan pengembalian utang, royalti, penghasilan penggunaan harta, imbalan jasa, hadiah, penghargaan, pensiun, premi swap, transaksi lindung nilai, keuntungan pembebasan saham. Tarifnya adalah 20% kali penghasilan bruto atau tax treaty. Kemudian yang kedua, penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia yang diperoleh wajib pajak luar negeri. Misalnya, perhiasan mewah, penjualan perhiasan mewah, berlian, emas, intan, jam tangan mewah, barang antik, lukisan, mobil, motor, kapal pesiar, pesawat terbang ringan. Ini PPh pasal 26-nya adalah 20% kali penghasilan neto. Penghasilan neto sama dengan 25% kali harga jual. Sehingga tarif efektifnya adalah 20% kali 25% kali harga jual atau 5% kali harga jual.
Pengecualian wajib pajak orang pribadi luar negeri yang memperoleh penghasilan kurang dari 10 juta untuk setiap transaksi. Nah, pemotong pajak. Ini ketika melakukan pemotongan PPh pasal 26, dia wajib memberikan bukti potong PPh pasal 26. Menyetorkan PPh pasal 26 yang terutang dengan menggunakan nama WPLN yang menjual harta, paling lama tanggal 10 bulan berikutnya, melaporkan paling lama tanggal 20 bulan berikutnya. Penyetoran menggunakan surat setoran pajak dengan kode KAP 411127. Jadi semua PPh pasal 26 nanti SSP-nya menggunakan KAP 411127. Yang ketiga, terkait penghasilan dari penjualan saham oleh wajib pajak luar negeri. PPh pasal 26-nya adalah 20% kali perkiraan neto. Perkiraan neto itu 25% kali harga jual, sehingga tarif efektifnya 20% kali 25% kali harga jual, 5% kali harga jual. Saham yang dijual belikan adalah saham dari PT di dalam negeri dan tidak berstatus sebagai emiten atau perusahaan publik. Penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara perusahaan yang didirikan di tax haven country dan mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak dalam negeri atau BUT Indonesia dapat ditetapkan sebagai penjualan atau pengalihan saham wajib pajak dalam negeri. Nah, siapa pemotongnya? Jika pembelinya adalah wajib pajak dalam negeri, saya ulangi, jika pembelinya adalah wajib pajak luar negeri, WPLN, maka pemotong pajak adalah perseroan di dalam negeri yang sahamnya diperjualbelikan. Jadi yang memotong adalah yang menjual saham. Jika pembelinya adalah wajib pajak dalam negeri, maka pemotong pajak adalah wajib pajak dalam negeri. Perseroan hanya mencatat akta pemindahan hak atas saham yang dijual dibuktikan oleh wajib pajak luar negeri bahwa PPh pasal 26 telah lunas dibayar. Pembuktiannya dengan melampirkan bukti pemotongan PPh pasal 26. Yang keempat, terkait penghasilan premi asuransi dan premi reasuransi yang dibayar kepada perusahaan asuransi di luar negeri. PPh pasal 26-nya sama dengan 20% kali perkiraan neto. Perkiraan netonya bagaimana? Ada 3 kondisi. Yang pertama, 50% dari premi yang dibayarkan oleh pihak yang tertanggung kepada perusahaan asuransi luar negeri. Sehingga tarif efektifnya 20% kali 50% sama dengan 10%. 10% dari premi. Pemotong pajaknya adalah tertanggung. Jadi ketika saya mengasuransikan, misalnya PTA di dalam negeri, mengasuransikan perusahaannya di perusahaan asuransi di luar negeri, maka dia melakukan pemotongan PPh pasal 26 sebesar 20% kali 50% kali premi. Jadi bisa dikatakan 10% dari premi adalah PPh pasal 26. Yang motong adalah tertanggung, PTA, di dalam negeri. Yang kedua, 10% dari premi yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri. Tarif efektifnya 20% kali 10%, 2%. Pemotong pajaknya adalah perusahaan asuransi di Indonesia. Misalnya, PT Asuransi ABC, dia mengasuransikan dirinya ke perusahaan asuransi di luar negeri. Nah, ketika membayar premi,
maka 2% dari premi itu atau 10 kali 20% kali 10% kali jumlah premi itu adalah PPh pasal 26-nya. Kondisi yang ketiga, 5% dari premi yang dibayarkan oleh perusahaan reasuransi kepada perusahaan asuransi di luar negeri. Tarif efektifnya 20% kali 5% atau sama dengan 1% dari nilai premi. Pemotong pajaknya perusahaan reasuransi di Indonesia. Contoh, PT Asuransi tadi, Asuransi ABC, mengasuransikan ke perusahaan asuransi DEF. Nah, berarti DEF ini perusahaan reasuransi. Kemudian DEF mengasuransikan dirinya ke perusahaan asuransi di luar negeri. Maka ketika DEF membayar premi ke perusahaan asuransi di luar negeri, dia wajib memotong PPh pasal 26, 20% kali 5% atau 1% dari premi. Nah, saya lanjut ya. Kalau ada pertanyaan, mohon dicatat dan dicantumkan atau dikirimkan melalui Google Classroom yang sudah disediakan. Yang kelima, bentuk usaha tetap atau istilahnya permanent establishment. Atas laba BUT sebelum pajak dikenakan tarif PPh pasal 17 tarif normal. Penyetoran seperti wajib pajak badan dalam negeri. Tetapi atas laba BUT setelah pajak yang tidak ditanamkan di Indonesia atau yang dikirimkan ke luar negeri dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20% kali sejumlah laba setelah pajak yang tidak ditanamkan di Indonesia tadi. Pengenaan PPh pasal 26 ayat 4 ini, jika penghasilan BUT ditanamkan kembali di Indonesia, ya, jadi dikecualikan tadi ya, atas laba BUT setelah pajak yang tidak ditanamkan dikenakan PPh pasal 26. Tetapi yang ditanamkan di Indonesia itu dikecualikan. Nah, syaratnya penanaman kembali dilakukan atas seluruh penghasilan kena pajak setelah dikurangi PPh dalam bentuk penyertaan modal kepada perusahaan baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri. Yang kedua, perusahaan yang baru didirikan atau berkedudukan di Indonesia tersebut harus aktif melakukan kegiatan usaha sesuai akte paling lama 1 tahun sejak didirikan. Yang ketiga, penanaman kembali dilakukan dalam tahun pajak berjalan atau paling lama tahun pajak berikutnya dari tahun pajak diterima diperolehnya penghasilan tersebut. Yang keempat, tidak melakukan pengalihan atas penanaman kembali tersebut paling singkat 2 tahun sesudah perusahaan tersebut berproduksi komersial. Jadi ada ketentuan agar tidak dikenakan PPh pasal 26. Kita masuk ke bagian ketiga, perhitungan. Soal 1. PTA, subjek pajak dalam negeri, membayar royalti sebesar 100 juta kepada wajib pajak luar negeri pada tanggal 10 April 2020. Hitung PPh pasal 26, siapa yang memotong, kapan penyetoran, dan kapan pelaporan. Jawab, dasar pengenaan pajaknya adalah penghasilan bruto 100 juta. PPh pasal 26, tarifnya 20%. Kenapa? Tidak dijelaskan ada tidaknya tax treaty. Jadi menggunakan tarif normal, 20% kali penghasilan bruto sebesar 20 juta. Yang memotong PPh pasal 26 adalah PTA, subjek pajak dalam negeri. Penyetoran paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya atau tanggal 10 Mei 2020
laporan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya atau 20 Mei 2020. Soal yang kedua. Tuan B, atlet dari luar negeri, memenangkan lomba lari maraton dan mendapat hadiah 200 juta. Hitung PPh pasal 26, siapa yang memotong? Jawab. Dasar pengenaan pajak adalah penghasilan bruto 200 juta. PPh pasal 26-nya adalah 20% kali 200 juta, sama dengan 40 juta. Yang memotong PPh pasal 26 adalah penyelenggara kegiatan, atau dalam hal ini penyelenggara lomba lari maraton. Soal yang ketiga, PTA, subjek pajak dalam negeri, membayar royalti sebesar 100 juta kepada wajib pajak luar negeri berkebangsaan Singapura pada 10 April 2020. Hitung PPh pasal 26-nya. Antara Indonesia dan Singapura ada tax treaty, tarif PPh royalti 10%. Nah, ini ada tax treaty ini. Jawab. Dasar pengenaan pajaknya 100 juta, tarifnya menggunakan tarif P3B, Peraturan Penghindaran Pajak Berganda atau Tax Treaty, 10%. Sehingga PPh pasal 26-nya adalah 10% kali 100 juta, sama dengan 10 juta. Siapa yang memotong? PTA yang berada di Indonesia, yang memberi penghasilan. Saya kira itu penjelasan PPh pasal 26. Jika masih ada yang kurang jelas, bisa diputar lagi videonya, atau kalau memang masih belum jelas lagi, silahkan disampaikan melalui Google Classroom yang telah disediakan. Terima kasih, selamat belajar kembali.